Apakah di antara kalian ada yang mengetahui filosofi Kaizen? Jika kamu menerapkan filosofi ini, maka akan mengubah pola hidup kamu. Selamat datang di channel Cara-Cara Kaya. Kata Kaizen memiliki dua makna dari dua huruf kanji, yaitu Kai dan Zen. Kai sendiri memiliki makna perubahan, sedangkan Zen artinya adalah kebaikan. Jika dua kata tersebut digabung, maka artinya setiap kita melakukan kebiasaan dengan perubahan kecil yang secara bertahap, ini akan mengubah kepada pola hidup yang baik dan bahkan bisa menuju kesuksesan. Dapat diilustrasikan dalam sebuah cerita, terdapat seorang anak muda bernama Ricky yang sulit berkomunikasi hadir di dalam sebuah acara. Di sana sudah banyak teman-temannya berkumpul dan mereka larut dalam pembicaraan. Semakin malam obrolan menjadi penuh dengan semangat. Di sisi lain, Ricky ingin sekali bergabung dalam pembicaraan, namun kendalanya terhadap komunikasi membuatnya sulit dalam melakukan obrolan dengan baik, sehingga ia hanya bisa menyeletuk sedikit kata. Ricky merasa malu kepada dirinya sendiri karena tidak bisa mengulang kebiasaannya yang dulu, yaitu pandai berkomunikasi. Cerita tadi berhubungan dengan filosofi Jepang, yaitu filosofi Kaizen, menjadi lebih baik melalui perubahan. Tentu akan jauh beda dengan menjual kesuksesan instan yang hanya ada di film-film saja. Oleh karena itu, video ini akan memberitahukan bagaimana cara kamu mencapai impian besar dengan menggunakan filosofi Kaizen. Sebelum kita memasuki pendekatan terhadap filosofi Kaizen, aku mau kepo sedikit untuk kamu yang sedang menonton video ini. Sebenarnya, berapa sih umur kamu sekarang? Apakah kamu seorang karyawan yang sedang berjuang untuk mendapatkan promosi jabatan? Apakah kamu mahasiswa tingkat akhir yang sedang berhayal mendapat karir yang bagus di masa depan? Atau mungkin kamu yang baru saja memiliki anak namun sudah memikirkan biaya sekolah untuk si kecil? Pendekatan Kaizen inilah dimulai kalau kamu bisa menjawab pertanyaan, yaitu apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Ada beberapa harapan seseorang untuk mencapai tujuan dan ada pula kemungkinannya. Yang pertama, beberapa remaja bermimpi untuk bisa masuk Universitas Harvard karena ingin menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang. Dan mungkin kamu juga bermimpi untuk bisa bebas finansial di usia 40 tahun. Ada pula bayi berusia 9 bulan bisa mempunyai mimpi untuk bisa berdiri tanpa bantuan orang tua. Dan impian tersebut menentukan titik kamu yang sekarang dengan kamu yang di masa depan yang ingin kamu capai. Dan di langkah selanjutnya, bagaimana cara kamu merancang sistem untuk bisa tercapainya sebuah tujuan. Balik lagi pada cerita Ricky yang harapannya ingin berkomunikasi dengan lancar. Hal ini menjadi tantangan Ricky supaya terus melatih dan membiasakan dirinya dalam berkomunikasi supaya harapannya terwujud. Dan dalam video ini kita sempat mengenal kata sistem, yaitu merancang sistem untuk mewujudkan tujuan kita. Arti kata sistem sendiri sebagai kombinasi kebiasaan yang dilakukan secara teratur dan berkontribusi ke tujuan. Sehingga dari cerita tadi, Ricky perlu membuat sistem, yaitu lebih sering berkomunikasi dengan orang baru dan mengulik topik lawan bicaranya dengan cara membaca buku atau menonton berita terkini supaya memiliki wawasan yang luas dan timbul rasa kepercayaan diri Ricky untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Filosofi Kaizen bermula setelah Perang Dunia Kedua. Kaizen dikembangkan untuk menghilangkan pemborosan dan menambah efisiensi dalam proses industri. Hal ini dilakukan dalam setiap perubahan kecil yang positif akan berdampak dalam proses yang sedang dihadapi, sehingga pada akhirnya akan menambah kualitas produk secara keseluruhan. Sistem dibuat untuk mencapai tujuan yang setara dengan proses industri. Ricky bisa menggunakan filosofi ini dengan cara menjabarkan sistem baca buku atau menonton berita terkini. Bentuk kecilnya, ketika Ricky membaca buku, dilakukan 2 halaman setiap hari. Dengan membaca 2 halaman buku dalam setiap hari, akan menambah resistensi yang lebih kecil dibanding Ricky membaca 20 halaman dalam sehari. Aksi inilah mengarah ke dalam perubahan positif sehingga mudah diterapkan ke dalam sistem. Contoh, di hari pertama, Ricky membaca 2 halaman. Di hari ketiga, dia tingkatkan menjadi 4 halaman. Dan di hari ketujuh, menjadi 5 halaman. Sistem ini ditingkatkan setiap hari sampai menjadi kebiasaan yang akan membawa Ricky ke pencapaian tujuan. Penundaan dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan biasanya justru muncul jika kamu terlalu fokus dengan tujuan tersebut, sampai lupa prosesnya bagaimana. Coba deh kamu bandingin dengan kemajuan kecil yang kita buat dan
dan tujuan besar di depan kita bisa bikin otak kita mikir kita nggak ngapa-ngapain atau nggak kemana-mana. Kaizen paham kok kalau hasil akhir datang dari sistem. Dengan mengembangkan sistem, jelas perlu cara. Kita perlu waktu, usaha, dan otak dalam berproses, sehingga nantinya akan mendapat hasil yang kita inginkan. Mirip cerita kelinci dan juga kura-kura. Ini bisa kami jadiin acuan, biarpun lambat, kalau stabil pasti menang dalam perlombaan. Gimana nih kalau kita lagi gak semangat? Apakah Kaizen masih tetap berpengaruh? Oke. Kaizen fokus untuk meningkatkan sistem yang sudah ada. Itu sebabnya filosofi ini menjadi kontributor sukses bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Toyota dan Canon. Tapi menjadi agak tricky kalau filosofi ini dipakai oleh manusia karena dipengaruhi oleh emosi. Gimana kalau kita udah gak semangat lagi, gak ambisius, dan bosen dengan tujuan baru kita itu ya? Apakah Kaizen masih bermanfaat kalau kita lagi down, lemas, atau kita balik ke kebiasaan lama kita? Penting untuk kita tahu kalau filosofi ini difokuskan untuk mengembalikan kebiasaan yang baik dengan setiap perubahan kecil secara positif. Mengembangkan kebiasaan sama halnya dengan membangun otot saat berolahraga. Selama periode waktu tertentu, kalau kamu bolos latihan selama 3 sesi saja, otot yang sudah kamu kembangkan selama 6 bulan tidak akan hilang begitu saja kan? Sama halnya dengan mengalami masa sulit, jangan frustasi dan mudah menyerah. Contoh Ricky, sudah beberapa kali gagal untuk tidur minimal 7 jam sehari, meskipun demikian ia tetap berproses. Jika ditinjau 3 tahun yang lalu, ia hanya bisa tidur sekitar 3 jam sehari. Namun sekarang, ia bisa tidur 4-5 jam setiap harinya. Meskipun belum sampai dengan tujuan utamanya, progres yang sudah ia buat tidak bisa dibantah. Dan itulah kekuatan terbesar yang dimiliki filosofi Kaizen, progres yang konsisten. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video hari ini, semoga sukses selalu. Buat langkah-langkah kecil menuju pribadi yang baik dengan versimu, maka masa depan akan menantimu.